Pemirsa, bagaimana perkembangan terkini penyelidikan kasus dugaan pembunuhan 4 anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan? Kita akan bergabung bersama dengan rekan Gina Vita yang berada di Mapolres Jakarta Selatan. Gina, kabarnya sudah ada hasil otopsi terhadap para korban hingga saat ini. Apakah bisa diinformasikan? Ya, kalau informasi terbaru yang saya terima dari pihak Polres Metro Jakarta Selatan, untuk penyebab kematian ini masih terus didalami dan masih dilakukan proses otopsi. Tapi untuk lebih lengkapnya, Alfat, saya akan langsung berbincang dengan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, ada AKBP Bintoro. Selamat siang, Pak Kasat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami. Mungkin pertanyaan pertama saya langsung, Pak, ini penyebab kematian dari 4 anak yang ditemukan tewas ini sebetulnya apa ya, Pak, ya, sejauh ini? Terima kasih, Mbak. Sebelumnya kami mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya atas kejadian ini. Ada 4 korban yang meninggal dunia ditemukan di salah satu kamar di daerah Kebagusan. Untuk sementara ini kami telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dalam rangka untuk mengungkap peristiwa kejadian ini, di mana langkah-langkah kami semalam kami melaksanakan kegiatan olah TKP bersama dengan tim identifikasi, Inavis, dan kami melibatkan dari rekan-rekan laboratorium forensik dari Mabes Polri. Dan saat ini untuk korban sudah dibawa ke rumah sakit dan dilakukan kegiatan otopsi. Untuk penyebab kematian masih kami dalami, nanti akan kami sampaikan apabila sudah ada rilis dari pihak rumah sakit yang menangani otopsi tersebut. Oke. Pak Kasat, ini kan masih didalami, masih dilakukan proses otopsi. Tapi untuk gambaran secara fisik ya, Pak, ya, apakah ditemukan tanda kekerasan di bagian tubuh dari 4 anak ini, Pak? Secara fisiknya. Kebetulan semalam kami melaksanakan kegiatan olah TKP dalam kondisi mayat sudah membusuk, dan kejadian ini diinformasikan bahwa diterima untuk laporannya itu hari Rabu sekitar jam 2 siang, dan untuk Polsek Jagakarsa pada saat itu yang menerima laporan langsung turun TKP dan dilaporkan secara berjenjang kepada kami di Polres, dan kami pun langsung turut juga ke TKP tersebut. Untuk selanjutnya kami akan mendalami. Untuk memang terlihat di TKP bau yang menyengat, membusuk, dan diperkirakan itu sudah cukup lama untuk kematian korban. Untuk nanti apakah penyebab-penyebabnya akan disampaikan setelah ada rilis dari pihak rumah sakit. Demikian. Kondisi dari 4 anak ini membusuk itu memang karena waktu penemuan jenazah yang sudah lama, beberapa hari, atau memang ada faktor lain di luar itu, Pak Kasat? Kemungkinan besar karena jenazah sudah cukup lama ya, karena memang saat datang ke sana kita akan mencium bau yang menyengat terhadap mayat tersebut. Diperkirakan kemungkinan itu sekitar sudah 3 harian. Oke. Ya. Nah, untuk laporan dari KDRT ini sudah diterima, Pak, infonya? Sudah ada laporan yang masuk, itu betul? Memang benar, sebelum kejadian ada peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh inisial P, pelaku inisial P, kepada seorang perempuan inisial D yang merupakan notabene adalah istri dari si pelaku tersebut, sehingga yang bersangkutan dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit, di rumah sakit RSUD Pasar Minggu. Selanjutnya untuk pembuatan laporan polisi, karena kejadiannya awalnya adalah di hari Sabtu sekitar pukul 5 pagi, untuk pelaporan ke Polsek diterima oleh Polsek sekitar jam 6 sore hari pada hari itu, hari Sabtu, untuk kasus KDRT. Untuk kami pun untuk kasus ini, karena ini lumayan besar dan mendapat perhatian publik atas petunjuk dari Bapak Kapolres, untuk kasus penganiayaannya silahkan untuk Polsek yang menangani, sementara untuk kasus pembunuhannya
Polres yang mengambil alih. Oke Pak, laporan KDRT itu berarti per tanggal berapa mulai diterima oleh Polres? Kalau untuk laporan KDRT, untuk Polsek menerimanya pada hari Sabtu. Jadi hari Sabtu tanggal 2 untuk kejadian KDRT tersebut. Kalau untuk kasus penemuan mayat ini, yang mungkin diduga adalah pembunuhan, itu dilaporkan kemarin hari Rabu. Oke. Ini yang artinya laporan yang dilakukan terkait KDRT itu memang baru ini atau sebelumnya sudah sempat, Pak? Masih didalami. Kami kebetulan karena yang untuk ranah KDRT-nya nangani ke Polsek, mungkin nanti lebih spesifiknya bisa menanyakan langsung ke Bapak Kapolsek. Oke, artinya juga masih didalami apakah KDRT ini, karena kan informasi yang disampaikan oleh Polres ini juga pihak dari sang istri mendapatkan KDRT ya Pak ya. KDRT yang dialami ini sudah cukup lama atau bagaimana? Jadi sebagai informasi, kami juga sempat mengintegrasi si pelaku inisial P ini, kebetulan pada saat dirawat di rumah sakit, bahwa yang bersangkutan melakukan KDRT ini karena akibat cemburu gitu loh terhadap si korban ini. Tapi masih kami dalami. Nanti apabila ada hasil yang signifikan akan kami sampaikan. Bukti-bukti masih kami kumpulkan. Kami mohon pada rekan-rekan media, masyarakat, percayakan kami akan secara profesional menangani perkara ini dengan menggunakan scientific investigation. Kami upaya bahwa bisa mengungkap kejadian ini sampai apa motif sehingga yang bersangkutan melakukan ini. Oke Pak, saya ingin mendalami tadi ada hal yang belum tergali. Kalau tadi kan Pak Kasat menyampaikan bahwa sebetulnya ini kan laporan KDRT sudah masuk di hari Sabtu, itu betul ya Pak ya? Nah, ini yang dilakukan ketika itu apa Pak? Yang dilakukan oleh pihak kepolisian setelah mendapatkan laporan itu? Karena kan penemuan jenazah itu kan di hari Rabunya ya? Ya. Ada selang waktu beberapa hari. Jadi memang sempat itu informasi dari Bapak Kapolsek itu, Babin Kamtibmas pada hari Senin, setelah kejadian KDRT hari Sabtu, hari Seninnya itu datang ke rumah kontrakan tersebut dan mengetok pintu, namun tidak ada jawaban dari yang bersangkutan, misalnya yang ada di dalam rumah tersebut. Selanjutnya Pak Babin ini balik ke Polsek untuk sementara si korban sendiri dirawat di rumah sakit RSUD Pasar Minggu tersebut. Oke. Tapi sudah tahu belum bahwa memang anak-anak itu tuh tinggal satu rumah dengan sang pelaku atau ayahnya itu? Tahu nggak polisi soal itu, Pak? Sementara ini masih kita dalami karena kebetulan pada saat itu pengakuan daripada si interogasi sama si pelaku bahwa memang dia tinggal bersama dengan mereka, keempat anak tersebut. Oke, ini jadi pertanyaan kenapa itu dibiarkan dan tidak dicegah, itu jadi pertanyaan. Mungkin terakhir jawaban dari Pak Kasat berkaitan dengan hal itu. Kebetulan kami masih mendalami untuk memastikan dulu apa yang fenomena yang terjadi ini sehingga kita bisa mengungkap sejauh mana tindak pidana yang terjadi baik itu KDRT maupun dengan kejadian di penemuan mayat yang diduga pembunuhan tersebut. Terima kasih Kasat Reskrim atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Saya kembalikan ke Alfat di studio. Ginavita mengabarkan langsung dari lokasi. Baik. Pemirsa, 4 anak ini ditemukan tewas membusuk di kamar di sebuah kontrakan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kasus ini diduga dilatar belakangi oleh kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT karena sebelum penemuan keempat jenazah korban, terduga pelaku sudah lebih dulu dilaporkan ke polisi karena menganiaya istrinya sendiri. Nah, untuk membahasnya, kita sudah terhubung bersama dengan psikolog forensik, ada Reza Indragiri. Assalamualaikum, selamat siang, Bang Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Reza, tadi sempat tercetus sedikit oleh pihak kepolisian bahwa ada faktor cemburu yang memicu KDRT. Lalu ditemukanlah ada 4 anaknya sendiri meninggal dunia. Sempat kita membahas soal pembunuhan begitu ya, faktor-faktor yang mempengaruhi pembunuhan. Tapi seorang ayah membunuh anaknya sendiri, ini apa yang ada di kepala dia? Apa boleh buat, anak merupakan salah satu individu yang berdasarkan kajian psikologi forensik termasuk dalam satu kelompok manusia yang paling rentan mengalami viktimisasi. Karena anak berada dalam penguasaan pihak yang menguasainya, secara fisik juga tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan perlawanan secara frontal, secara psikis sekali lagi mereka dikuasai, mudah dimanipulasi, mudah diintimidasi, mudah dikelabui dan sejenisnya.
serta secara sosial juga relatif susah bagi mereka untuk mencari pertolongan. Iya. Nah, kelemahan yang sifatnya multidimensional semacam itu, yang sayang beribu sayang dalam kasus ini justru dimanfaatkan sedemikian rupa oleh diduga orang tua kandung anak-anak itu sendiri. Jadi, hitung-hitungan di atas kertas memang dalam situasi, terlebih situasi KDRT, kemungkinan anak juga menjadi sasaran kekerasan, baik sasaran utama maupun sasaran pengganti, memang adalah ancaman yang sangat nyata dialami oleh mereka. Oke, dalam sebuah kasus KDRT yang di dalamnya terdapat anak-anak begitu, apakah ketika sebuah laporan KDRT dimasukkan ke polisi, polisi berhak untuk melindungi anak-anak yang berada di lingkungan keluarga tersebut? Dijawab setelah jeda ya, Bang Reza ya, karena kita harus jeda dulu. Kita kembali sesaat lagi.